saya share di GCR, jadi harapannya paling tidak sudah sempat di-download gitu ya, dibaca sedikit gitu ya, paling tidak sudah ada, kan juga Anda juga sudah, kalau dilihat dari tugasnya sudah resum sebenarnya sudah masuk gitu ya, jadi artinya sudah punya gambaran. Nah, yang perlu saya sampaikan di awal adalah ada perbedaan sedikit antara, karena Anda sudah terlanjur meresum chapter 2 yang ada di KISO, di mana pada dasarnya conceptual framework yang ada di KISO berlaku saat ini adalah ada beberapa perubahan gitu ya, dan itu sudah ada juga di dalam video yang saya share di grup ya, videonya Pak Lutfi maupun PPT-nya yang baru dari Pak Lutfi. Oke, kira-kira nih, sebenarnya saya pengen untuk hari ini, kalau perlu nggak saya dijelaskan ulang, kan sudah ada videonya ya, perlu penjelasan ulang apa enggak? Kita langsung tanya jawab aja ini. Gimana, ada yang kira-kira perlu diulas? Ya, silakan. Ya. Mungkin untuk lebih interaktif, kalau diizinkan mungkin bisa dijelaskan ulang, Bu. Oh gitu ya. Ya, Bu. Interaktif apa ini one way itu kalau dijelaskan ulang ya? Ya, oke. Saya ulas awal. Nanti kalau misalnya memang perlu ada diskusikan langsung langsung di cut aja ya. Oke, kita masuk ke, sudah ada ya PPT saya ya? Sudah terlihat ya? Siap, sudah. Ya, oke. Oke, ini jadi untuk LO kita hari ini atau target kita hari ini adalah memahami tentang isi dari conceptual framework, tapi lebih kepada tidak seluruhnya isi itu conceptual framework gitu ya. Jadi di sini fokusnya ada kepada mengenai tentang apa sih nanti makna atau tujuan dari conceptual framework itu disusun, kemudian objektif dari financial reporting. Mohon maaf nih, saya offin dulu ya videonya biar agak lebih lancar. Ya, jadi di sini intinya adalah kita akan memahami gitu ya, diharapkan Anda bisa memahami apa tujuan dari laporan keuangan. Kita kemarin sudah bahas itu sebenarnya, kemudian juga karakteristik atau satu syarat-syarat kualitatif yang harus dipenuhi, satu informasi ya, khususnya di sini kita ngomongin laporan keuangan gitu ya, untuk bisa mencapai kebermanfaat atau tujuan daripada laporan itu sendiri. Kemudian juga asumsi dasar dan prinsip dasar yang mendasari penyusunan, ataupun juga ketika kita membaca laporan keuangan harus melihat asumsi dan prinsip yang memang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan ini gitu ya. Nah, termasuk sedikit terkait dengan constraint cost-nya. Oke, nah di dalam kebutuhan atas satu konseptual dasar gitu ya, atau tadi ini adalah berarti larinya ke kemanfaatannya, ini sudah ada di dalam konseptual framework kita gitu ya, bahwa ini adalah tujuan. Kalau kita menggunakan konseptual framework di IFRS adalah konseptual framework, di kita disebutnya sebagai kerangka konseptual pelaporan keuangan atau kita singkat sebagai KKPK gitu ya. Nah, KKPK kita pada dasarnya adalah merupakan full adoption dari konseptual framework yang ada gitu ya, KKPK kita. Nah, ini beberapa tujuan dari KKPK itu disusun, yaitu untuk membantu Dewan Standar dalam mengembangkan standar. Artinya setiap standar yang disusun atau dikembangkan atau direvisi gitu ya, itu harus berdasarkan kerangka konseptual yang ada. Jadi tidak boleh bertentangan dengan kerangka konseptual yang ada.
ya. Kemudian di sini juga untuk membantu para penyusun laporan. Jadi kalau misalnya nanti kita sebagai penyusun laporan keuangan, kemudian ketika mendasari satu penyusunan pada satu standar yang dimana di dalam standar itu ada hal yang kurang jelas gitu, atau ada hal yang menimbulkan dua alternatif pilihan gitu ya. Maka di sana kita kembalikannya adalah ke kerangka konseptual sesuai dengan kemarin hierarki penyusunan laporan itu ya. Jadi hierarki standar kita kan ketika diterapkan maka yang kita lihat pertama adalah standarnya terlebih dahulu. Nah, tetapi kalau di standarnya ternyata tidak diatur secara rigid, maka lihatnya adalah ke konsep atau ke prinsipnya gitu ya. Jadi kerangka konseptual itu kan prinsipnya seperti apa sih yang diatur gitu ya, konsepnya seperti apa. Jadi masuknya ke konseptual framework. Baru kalau di konseptual framework juga tidak diatur, kita bisa merefer ke standar yang dibuat oleh badan standar lain gitu ya, yang dianggap setara ya. Nah, ini adalah demikian juga kerangka konseptual ini diharapkan dapat membantu para user untuk memahami dan menafsirkan standar gitu ya. Nah, jadi intinya ini memang kerangka dasar gitu ya, dasar untuk menyusun sesuatu. Jadi kalau di dalam di dalam perilaku kita ya ini yang menjadi prinsip dasarnya. Nah, kalau standar itu kan aturan yang memang sudah merupakan ejawantah gitu ya, ejawantah ya dari KKPK ini pada dasarnya. Oke, kemudian tadi saya sampaikan bahwa KKPK yang baru kita ini adalah mulai berlaku 1 Januari 2020 gitu ya. Jadi memang untuk sebelumnya kita masih menggunakan KKPK yang tahun 2016, baru kemudian disahkan, baru mengadopsi full yang di mana KKP Conceptual Framework di IFRS-nya baru revisi 2018 gitu ya. Jadi di Conceptual Framework-nya revisi 2018. Nah, sesuai dengan komitmen kita untuk menjaga gap 1 tahun perlakuan. Artinya kalau di sana sudah diterapkan di 2018 ya kita jangan sampai jauh. Nah gitu, minimal kan kemarin kan seharusnya kan bisa 1 tahun gitu ya, ini sudah lebih dari 1 tahun. Jadi per 1 Januari kita menggunakan KKPK yang memang adopsi dari Conceptual Framework 2018 gitu ya. Nah, KKPK kita sendiri efektifnya adalah 1 Januari 2020. Jadi kalau masih laporan keuangan yang ada sekarang yang sudah publish di tahun 2020 ini masih menggunakan KKPK yang lama gitu ya. Nah, pada dasarnya KKPK itu terdiri dari 8 bab gitu ya. Jadi di sini ada bab 1 tujuan pelaporan keuangan, bab 2 karakteristik kualitatif, bab 3 laporan keuangan, umur, dan seterusnya. Sampai di situ bab 8 ada konsep modal dan pemeliharaan modal. Nah, khusus untuk chapter ini kita tidak akan bahas yang bab 8 gitu ya. Jadi kita skip dulu untuk bab 8, nanti akan dibahas lebih lanjut di teori akuntansinya biasanya gitu ya. Jadi kita fokus kepada yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangannya. Nah, di KISO ini sangat bagus, suka di pembahasan di KISO itu karena mereka itu membuat satu mekanisme pembahasan dengan meringkas gitu ya, dengan model di sini isi Conceptual Framework yang 8 bab itu dia ringkas dengan menjadi 3 level gitu ya. Level pertama terkait dengan objektif, level keduanya tadi adalah karakteristik kualitatif dan elemen laporan, kemudian level ketiganya adalah terkait dengan bagaimana mekanisme pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan gitu ya, yang dimana digambarkan dalam segitiga terbalik gitu ya. Dan ini menurut saya, ini saya dulu seneng mudah untuk memahaminya ketika melihat ini gitu. Jadi kalau baca konseptual framework-nya asli pusing kita gitu ya. Ini apa sih maksudnya gitu. Tapi ketika diterjemahkan oleh KISO dengan segitiga terbalik ini, jadi kita lebih mudah untuk memahami struktur dari konseptual framework itu sendiri gitu ya. Jadi di sini dibagi dalam 3 level gitu ya. Jadi tadi level pertama adalah tujuan. Kemarin kita sudah membahas mengenai tujuan pelaporan keuangan kita, bahwa tujuan pelaporan keuangan kita itu adalah memberikan informasi keuangan atas satu entitas pelapor ya memberikan informasi keuangan atas siapa yang melaporkan kan gitu ya. Kepada siapa gitu, kepada user, terutama user utama kita adalah present dan potential equity investor, lender, other creditor. Terkait apa sih sebenarnya? Apa sih yang diharapkan? Diharapkan informasi keuangan kita itu mempunyai
manfaat bagi mereka untuk sebagai dasar pengambilan keputusan mereka dalam rangka pengambilan pengambilan keputusan terkait dengan penyediaan sumber daya ekonomi yang mereka miliki, gitu ya. Jadi itu sebenarnya tujuan kita. Jadi tujuannya kita memberi informasi itu biar punya manfaat bagi mereka, untuk membantu mereka mengambil satu keputusan, gitu ya. Jadi yang harus digarisbawahi adalah di sana, ya, kebermanfaat informasi laporan keuangan yang kita harus sajikan. Nah, di level kedua ini adalah tapi suatu informasi yang dianggap akan punya manfaat, gitu ya, harus memenuhi karakteristik kualitatif ini, gitu ya. Jadi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Jadi satu informasi, kalau kita fokusnya adalah ngomongin laporan keuangan. Laporan keuangan itu dianggap punya manfaat kalau dia mempunyai karakteristik ini, gitu ya. Ada dua karakteristik di sini, yaitu ada fundamental qualities dan enhancing qualities, kan ya. Kemudian juga disebutkan di sini bahwa si kemarin kan kita sudah bicara ya, kalau yang ditangkap oleh penyusun standar itu bahwa kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh fokus kepada investor, gitu ya, investor, lender, kreditor tadi, itu adalah kebutuhan untuk mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki, kan, gitu ya. Jadi untuk menghasilkan informasi terkait menjawab, gitu ya, menjawab kebutuhan informasi mereka itu, berarti informasi yang harus disajikan itu adalah di sini dipenuhi dengan menyajikan elemen-elemen di dalam laporan keuangan kita, gitu ya. Jadi elemen apa yang harus disajikan sebagai bentuk, sebagai jawaban atas informasi, kebutuhan informasi dari para user, yaitu ada 5 elemen ini, gitu ya. Jadi level kedua ini merupakan, kalau di sini disebutnya sebagai jembatan, gitu ya. Artinya adalah satu informasi atau laporan keuangan dianggap bisa memenuhi kebermanfaatan bagi user ketika mempunyai karakteristik kualitatif seperti ini dan melaporkan, menyajikan elemen-elemen apa saja, ya. Nah, kemudian di level ketiga ini terkait dengan, jadi bagaimana mengimplementasikannya, bagaimana sih menyusunnya, kan, itu mengimplementasikan satu agar laporan itu menjadi satu hal yang punya manfaat, kan, ya. Dan di sini di akuntansi itu sebenarnya selalu ada tiga hal yang mendasar, yaitu terkait dengan recognition, gitu ya, pengakuan, measurement, dan disclosure, gitu ya, presentation and disclosure. Itu adalah penyajian dan pengungkapan. Jadi recognition itu pengakuan, artinya apa saja yang harus bisa dilaporkan, kapan harus bisa dilaporkan, kan, gitu ya. Kemudian measurement itu berarti berapa nilai yang harus dilaporkan, kemudian bagaimana cara menyajikannya, kan, gitu ya. Nah, terkait dengan tiga hal ini, maka di sini ada asumsi dasar, prinsip dasar, ya, dan kendala yang diungkapkan di dalam kerangka konseptual framework. Jadi ada asumsi dasar yang dipakai. Jadi pada saat penyusunan laporan keuangan ini harus berasumsikan dengan dasar asumsinya ini, gitu ya. Jadi nanti ketika orang baca laporannya juga harus berasumsi yang sama, gitu ya. Asumsi yang dipakai adalah asumsi yang sama, ya. Kemudian prinsipnya juga sama, gitu ya. Konsepnya juga sama. Oke. Kita masuk ke level 1, tujuan sudah jelas, gitu ya. Tadi adalah yang harus digarisbawahi adalah di sini. Nah, kalau ini kan bahasanya gini, tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum. Pasti ya, pelaporan keuangan bertujuan umum, gitu ya. Kadang-kadang kita harus agak berpikir agak berpikir lebih, gitu ya. Maksudnya apa nih tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum, gitu ya. Jadi yang dimaksud pelaporan keuangan bertujuan umum adalah laporan keuangan yang disusun perusahaan, itu adalah laporan keuangan yang disusun perusahaan itu disebut sebagai pelaporan keuangan bertujuan umum. Kenapa? Karena perusahaan itu menyusun laporan keuangan itu satu untuk keseluruhan user, gitu ya. Jadi laporan keuangan itu satu untuk keseluruhan user, walaupun user yang tujuh utama adalah user utamanya tadi adalah investor, lender, dan kreditor tadi. Tapi intinya mau kepada investor, mau kepada kreditor, mau kepada pemerintah, mau kepada untuk keperluan masyarakat umum, yang dilaporkan itu laporan keuangannya cuma satu itu. Maka itu disebut laporan keuangan bertujuan umum, gitu ya. Jadi sehingga tidak ada laporan yang kalau untuk masyarakat beda lagi laporan keuangannya, kan, gitu ya. Nah, makanya disebut di sini pelaporan keuangan bertujuan umum. Ya, jadi ini yang harus digarisbawahi dalam tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum itu adalah kebermanfaatan atas satu laporan itu terhadap pengambilan keputusan bagi
user, kan gitu ya. Nah, terutama di sini adalah user utamanya, kan ya. Jadi laporan keuangan itu harus punya dapat bermanfaat, kan gitu ya. Itu adalah level pertama. Oke, kemudian untuk level keduanya tadi, untuk bisa mencapai satu kebermanfaat, satu laporan itu dapat bermanfaat, dapat berguna, dan ya, maka satu laporan itu harus mempunyai karakteristik sebagai berikut, kan ya. Jadi ini loh karakteristik yang harus dipenuhi agar satu informasi itu punya manfaat. Ya, di sini ada dua karakteristik. Ya, ada fundamental qualities dan ada enhancing qualities, gitu ya. Nah, kita bilang fundamental qualities itu adalah syarat yang harus ada. Nah, syarat dasar, namanya dasar itu harus ada. Nah, ketidakberadaan salah satu itu berarti akhirnya akan membuat suatu laporan kita jadi tidak bermanfaat, gitu ya. Itu adalah fundamental qualities. Sedangkan enhancing qualities itu adalah syarat yang ketika dia ada itu akan menambah kebermanfaatannya, gitu ya. Walaupun gimana ini kalau ada yang terlewatkan yang enhancingnya nggak ada misalnya, tetap punya manfaat tapi mungkin manfaatnya jadi lebih kecil, gitu. Jadi dengan syarat enhancing ini dipenuhi, maka laporan kita akan lebih berkualitas, gitu ya, berkualitas ditandingkan dengan kebermanfaat atau manfaat dari si laporan tadi, kan gitu ya. Jadi kalau saya bilang fundamental qualities itu bisa disebut sebagai syarat wajib, gitu ya, sedangkan enhancing itu adalah syarat sunnah, saya bilang gitu ya. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada relevan dan faithful representation. Jadi suatu informasi itu berguna bagi kita kalau dia relevan dengan pengambilan keputusan yang kita ambil dan disajikannya juga dengan tepat, gitu ya. Jadi direpresentasikan secara tepat. Gitu ya. Jadi ini. Nah, artinya ada kalau saya membutuhkan satu informasi dianggap informasi itu relevan kalau keberadaan itu adalah bisa membedakan keputusan saya, gitu ya. Jadi kalau di sini disebut relevansi itu adalah keberadaan satu informasi itu mampu membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan dari user, gitu ya. Jadi misalnya nih secara mudah adalah gini. Ketika saya mau mengambil satu keputusan untuk membeli rumah, gitu ya. Yang enak bukan beli rumah ya, mantu aja deh, mencari mantu, kan gitu ya. Ketika saya mau mencari keputusan untuk mencari mantu, kira-kira informasi apa ya relevan dengan keputusan saya? Informasi apa yang saya butuhkan tentang calon mantu saya, gitu ya, untuk membuat saya bisa, oke, nah ini calon mantu saya, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada banyak mak jumleng yang memberikan informasi, gitu ya, gitu. Mereka harus tahu, ketika mereka harus tahu apa sih kebutuhan yang dibutuhkan oleh saya. Kira-kira apa saja hal yang bisa membuat keputusan saya itu berubah. Gitu ya. Jadi mereka harus bisa memilah, mengidentifikasi mana-mana keputusan yang relevan dengan keputusan yang tadi diambil. Ya, misalnya, oh ada empat calon nih, gitu ya, 4 calon ini ada 4 calon yang disodorkan kepada saya oleh 4 mak jomblang, gitu ya. Jadi di sini misalnya yang datanya adalah ada data dia anaknya siapa, pekerjaannya apa, gitu ya, laki-laki tulen atau jadi-jadian misalnya, gitu ya. Nah kemudian dia juga misalnya ada juga yang melaporkan tinggi badan berapa, gitu ya. Ada juga yang melaporkan oh ini agamanya apa, misalnya, gitu ya. Nah dari hal tersebut biasanya kan saya akan melihat ada nih mak jomblang yang lengkap banget melaporkannya dari A sampai Z, gitu, bahkan sampai hobinya apa, gitu ya. Nah, kemudian kegiatan seharinya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu apa saja, gitu ya. Tapi ada juga yang hanya melaporkan pokok-pokoknya saja, gitu ya. Misalnya oh melaporkannya hanya pokoknya namanya siapa, anaknya siapa, dia bekerja di mana, misalnya, gitu ya. Kemudian agamanya apa, jenis kelaminnya apa, kan, gitu ya, misalnya. Nah seandainya nih saya sebenarnya saya memilih, misalnya, ternyata yang saya pilih itu justru yang disodorkan oleh si mak jomblang yang hanya mengungkapkan hal yang sedikit tadi, gitu ya. Misalnya oh dia tidak mengungkapkan ini anak ini
kegiatannya sehari-hari seperti apa. Dia tidak mengungkapkan anak ini tinggi badannya berapa, ganteng atau tidak gitu ya. Itu dia nggak mengungkapkan. Tapi ada informasi lain yang mengungkapkan secara lengkap detail. Tapi saya malah justru memilih yang simple itu saja gitu ya. Artinya apa? Artinya kegantengan gitu ya, atau kegiatan dia, atau tinggi badan dia, itu tidak relevan dengan pengambilan keputusan saya. Karena adanya kegantengan atau tidak itu tidak mempengaruhi keputusan saya, gitu ya. Jadi saya tidak mempertimbangkan si calon mantu saya itu harus ganteng, gitu ya. Nah, si calon mantu saya itu harus tinggi tegap, bagaimana misalnya? Oh itu tidak pengaruh bagi saya. Jadi ketika informasi itu nggak disajikan, itu juga nggak akan pengaruh ke saya. Tetapi beda ketika informasi kegantengan itu pengaruh ke saya. Karena ketika misalnya saya diberikan, tadi saya memutuskan milih si A karena informasinya oh dia anaknya konglomerat misalnya gitu ya, oh dia adalah pegawai bea cukai misalnya dia, kemudian oh dia ini laki-laki sejati loh kan ya. Nah, kemudian ya dia apalah gitu ya. Nah misalnya itu sudah semuanya terpenuhi. Saya tadi bilang oke, kayaknya milih ini nih gitu ya. Tapi kemudian ada informasi tambahan, Bu maaf Bu, ini ternyata anaknya oh kemarin saya lupa Bu ngasih informasi bahwa tinggi anak ini adalah kalau anak BSK nggak mungkin tingginya kurang dari ini ya. Nah, jadi nggak bisa ya. Oh anak ini misalnya, anak ini ternyata ini Bu kegiatannya misalnya sukanya dia adalah terjun dari atas gunung, nah gitu ya. Nah ternyata ketika dikasih informasi itu, saya memutuskan oh kalau gitu saya nggak jadi dia memilih mantu ini, terlalu berisiko gitu ya. Oh berarti informasi terkait dengan hobi mereka gitu itu berarti termasuk relevan. Itu berarti ketika kita mengungkapkan harus ada gitu ya. Nah itu adalah relevansi ya. Nah kalau dilihat dari sini relevansi itu harus memenuhi kriteria bisa memberikan predictive value. Ya, bisa membuka nilai prediktif, bisa memberikan menjadi nilai konfirmasi. Oh, bisa memenuhi kriteria materialitas, gitu ya, materiality. Nah, gitu ya. Materiality ini kalau di dalam ED kita, gitu ya, yang saya share hanyalah exposure draft karena memang saya belum beli standar yang barunya, gitu ya, standar baru 2020-nya saya belum beli sehingga yang baru didapat untuk KKPK-nya itu adalah masih berupa exposure draft. Tapi exposure draft yang saya share itu adalah memang itu tidak ada perubahan ketika dijadikan disahkan menjadi KKPK yang di dalam standar. Jadi sama karena ketika di public hearing nggak ada tambahan, artinya semuanya pihak setuju untuk menerapkan itu. Gitu ya. Nah di dalam KKPK itu kan disebutkan sebenarnya fundamental qualities itu ada relevan, kemudian materialitas, kemudian faithful representation gitu ya. Jadi materialitas itu disandingkan dengan relevansi. Tetapi ketika dijelaskan lebih lanjut, materiality ini merupakan spesifik ciri dari relevan. Maka di sini dimasukkannya sebagai bagian dari relevansi gitu ya. Jadi materialitas itu sendiri dimasukkan sebagai bagian dari relevansi karena memang ciri khas relevan itu adalah materiality itu gitu ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini satu hal dianggap relevan kalau dia punya predictive value gitu ya. Kenapa sih ya saya mau meminta gitu ya, minta butuh informasi tentang mantu tadi misalnya gitu ya, terkait dengan apa pekerjaannya. Kan saya dengan dikasih informasi tentang pekerjaan kan berarti saya bisa memprediksi kira-kira nanti anak saya ketika bersanding sama dia kira-kira bisa makmur nggak gitu ya, paling tidak bisa dipenuhi nggak kebutuhannya misalnya kan gitu ya. Itu adalah predictive value gitu ya, sekaligus konfirmatori ya. Konfirmatori itu berarti kita akan lihat oh kalau kita dikasih informasi mengenai oh dia adalah bekerjanya seperti ini, oh berarti kita bisa mengkonfirmasi karena memang saya dulu memprediksi saya itu pengen punya mantu yang pegawai keuangan gitu ya, pegawai Kementerian Keuangan misalnya. Oh itu berarti bisa sekaligus bisa menjadi konfirmatori gitu ya. Nah ini kalau ngomonginnya kan terkait kehidupan nyata. Kalau terkait dengan laporan keuangan gitu ya, kadang-kadang satu informasi mengenai laba perusahaan itu adalah bisa menjadikan input bagi prediksi laba di tahun berikutnya. Lihatnya dari mana kok dia bisa jadikan input? Lihatnya dari
detail revenue yang dihasilkan, misalnya gitu ya. Misalnya laba tahun ini perusahaan mempunyai laba sebesar 100 juta. 100 juta itu dari mana? Oh, ternyata ada dari revenue-nya berasal dari misalnya penjualan sekian. Kemudian dari other income-nya ada apa namanya? Gain on sale of PPE misalnya gitu ya. Kemudian ada lagi ada hibah misalnya. Nah, berarti kalau dari informasi ini kita bisa jadikan informasi ini sebagai input untuk memprediksi laba tahun depan. Lihatnya gimana misalnya? Labanya 100 juta sekarang. 100 juta itu kan terdiri dari penjualan, dari hibah tadi ya, dari hasil laba penjualan aset tetap. Nah, untuk kedepannya mungkin saya hanya bisa memprediksi laba itu hanya yang bisa kita harapkan terulang kan yang hanya dari penjualan. Kalau untuk dari laba gain on sale kan, gain on sale of PPE, mosok tiap tahun akan jualan PPE kan gitu ya. PPE kan tidak untuk disebut jual beli kan gitu. Apalagi untuk yang berasal dari hibah. Ini kan sesuatu yang bukan dalam kendali kita, jadi kita nggak bisa harapkan ini terulang kan gitu ya. Itu berarti informasi itu menjadi input bagi kita untuk bisa memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari gitu ya, di masa depan, dan sekaligus sebagai nilai konfirmasi ketika saya juga investor di perusahaan itu sudah meninvest tahun lalu gitu ya. Nah, tahun lalu saya punya prediksi bahwa saya invest di situ tuh berharap bahwa profitabilitas perusahaan itu sekian persen karena melihat dari apa yang sudah ada selama ini misalnya. Nah, sekaligus di sini ternyata kalau tahun ini perusahaan melaporkan laba sekian, berarti itu adalah mengkonfirmasi prediksi saya sebelumnya gitu ya. Ini menjadi evaluasi saya. Kenapa ini kok seperti ini? Apakah saya tetap akan bertahan bersama dia gitu ya, ataukah saya harus berpindah ke lain hati investasinya? Nah, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, yang kita sebut sebagai tadi ya, bahwa ini adalah merupakan ciri spesifiknya relevansi itu adalah di materialitas ini, gitu ya, bahwa suatu informasi dianggap material apabila keberadaannya dia itu akan adanya dia dan tidak adanya dia itu akan sangat membuat keputusan yang sangat berbeda, gitu ya. Ketika contohnya adalah ketika informasi mengenai hobi itu tidak disajikan, sebenarnya saya sudah memilih si A ini sebagai calon mantu saya. Tetapi ketika hobi itu disandingkan, dimasukkan, ternyata saya bisa jadi membatalkan karena ternyata hobinya dia nggak sesuai dengan selera saya, gitu ya. Maka berarti informasi mengenai hobi itu adalah material, sekaligus dia adalah relevan, gitu ya. Nah, itu adalah materialitas. Ya, jadi materialitas bukan hanya dalam jumlah, tapi juga dalam konteks bagaimana peran si informasi ini dalam pengambilan keputusan. Itu adalah terkait relevansi. Ya, kemudian fundamental yang kedua adalah faithful representation. Ya, representasi tepat, representasi tepat. Nah, penyajian yang pas, ya, penyajian yang pas itu akan membuat satu informasi jadi bermanfaat. Jadi sesuatu, maka relevan dan faithful ini sebenarnya sangat saling terkait gitu ya. Karena kalau sesuatu yang relevan tidak disajikan secara tepat, jadinya juga tidak bermanfaat. Artinya tidak bermanfaat, nanti akan bisa salah mengambil keputusan gitu ya. Demikian juga ketika sesuatu yang disajikan sangat tepat tetapi tidak relevan, ya tidak ada gunanya juga gitu ya. Jadi dua hal ini harus saling terkait dan memang menjadi fundamental kualitas dari satu informasi. Nah, disebut sebagai disajikan secara tepat kalau dia memenuhi kriteria komplit. Nah, komplit itu berarti tidak ada lagi perbedaan persepsi antara si penyaji laporan dengan yang menerima laporan, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kas, gitu ya, kas sebesar 100 M. Nah, komplitnya sampai mana? Nah, ini biasanya di notesnya ditambahkan. Kas sebesar 100 M itu yang merupakan kas in bank sekian, gitu ya. Yang ada di petty cash sekian. Cash in bank kalau perlu dijelaskan lebih lanjut apa tidak, gitu ya. Nah, kalau perlu dijelaskan lebih lanjut, gitu ya. Cash in bank di mana ini sekian, di mana sekian, gitu ya. Nah, ini adalah disebut komplit, gitu ya. Sehingga orang menanggap kas itu bukan hanya uang tunai yang dipegang perusahaan loh. Kas itu ternyata ada kas in bank, ada kas on hand kan gitu ya. Nah, kemudian itu adalah berarti menimbulkan persepsi yang sama. Jangan sampai kita hanya menjelaskan ada kas sekian.
ya. Nah, kas sekian mungkin dalam benak ini kas ini di tangan perusahaan semuanya, atau ada yang merupakan PTK semua, atau ada yang dikasih bank, atau justru dikasih bank semua gitu ya. Jadi biar ini disajikan secara tepatnya adalah harus komplit ya. Kemudian di situ netral ya, netral itu disajikan apa adanya ya, apa adanya, atau kalau di sini disebutnya adalah tidak memihak. Artinya adalah jangan sampai misalnya perusahaan itu pada dasarnya kondisinya rugi. Nah, ketika perusahaan itu rugi, tapi kalau perusahaan itu mengungkapkan atau menyajikan laporan keuangan bahwa dia kondisinya rugi, dia takut kalau nanti investornya lari, sehingga dia mencari cara gimana agar yang dilaporkan itu nggak jadi rugi, gitu ya. Nah, itu kan berarti penyaji laporan keuangan nggak netral, gitu ya. Jadi dia takut akan konsekuensi yang dihadapi, sehingga dia pengen, karena dia pengen investor itu tetap ada di dia, sehingga dia memanipulasi laporan keuangan sehingga tidak disajikan seperti apa adanya, kan gitu ya. Nah, itu juga akan membuat satu laporan itu jadi tidak bermanfaat. Kenapa? Karena kalau dipakai jadi akan menjadi menjadi salah, menyesatkan bagi si pengguna laporan, ya. Kemudian yang disebut representasi tepat itu adalah kalau bebas dari kesalahan, ya, baik kesalahan hitungan, kesalahan teknis, kesalahan mungkin lupa memasukkan gitu ya, atau kesalahan double double posting dan sebagainya, itu juga akan pengaruh terhadap kualitas dari laporan kita, gitu ya. Nah, Bu, tapi kan kalau misalnya kita nggak sengaja salah gimana? Nah, makanya itu juga satu kesalahan itu pasti akan mengurangi kualitas bahkan menyesatkan. Kalau ini ya, kalau misalnya salah itu pasti akan menyesatkan. Misalnya kadang-kadang kan kita sebenarnya gini, kalau Bu, ya apalagi kalau mahasiswa ya ujian gitu ya, ujian kan gini, Bu itu kan salah kurang 0 doang Bu, salah nulis Bu, harusnya 500.000 ditulisnya 50.000, kurang 0 doang Bu gitu kan. Nah ya, padahal ya 0 doang gitu ya, seolah-olah 0 itu tidak berarti gitu ya. Kalau kita bilang 0 itu seolah-olah tidak berarti, iya 0 tidak berarti kalau dia berdiri sendiri, tapi kalau ketika disandingkan dengan angka lain, 0 itu sangat punya arti gitu ya. Nah, seperti Anda kan ya, ketika Anda bersanding dengan orang lain, Anda sangat berarti gitu ya, berbeda dengan ketika berkesendirian ya. Jadi ini ya, jadi usahakan satu laporan itu jangan sampai ada kesalahan, karena itu akan menimbulkan kesesatan. Kalau orang menggunakan laporan ini salah, laporan ini informasi yang disajikan itu salah, otomatis menyesatkan pengguna, ya otomatis berarti laporan itu sebenarnya tidak ada gunanya, kan gitu ya. Berguna Bu untuk menyesatkan, kan gitu ya. Nah, beda lagi nanti gitu ya. Oke, ini adalah level kedua terkait dengan karakteristik apa yang harus dipenuhi oleh satu informasi, yaitu ini kan karakteristik yang harus dipenuhi. Kemudian karakteristik yang kedua yang kita sebut enhancing qualities atau karakteristik peningkat. Artinya kalau kita bisa memenuhi karakteristik ini, otomatis kualitas laporan keuangan kita akan lebih bermanfaat, gitu ya. Jadi ada 4 karakteristik yang kita kenal di sini, ya, yaitu comparability, yaitu keterbandingan. Artinya satu informasi yang disajikan itu harus dapat diperbandingkan, baik diperbandingkan di dalam satu entitas itu sendiri, yaitu antar satu periode ke periode berikutnya, maupun punya keterbandingan dengan entitas lain, sehingga benar-benar ini kalau misalnya laporan keuangan kalau saya menyajikan laporan keuangan itu kalau bisa memberikan manfaat yang lebih kalau laporan keuangan saya itu bisa dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lain, sehingga orang calon investor tuh benar-benar bisa membandingkan saya harusnya invest kemana sih, gitu ya. Ini kinerja si A dengan si B itu lebih bagus mana? Itu dari lihat laporan keuangannya sudah bisa, itu berarti laporan kita bisa mempunyai keterbandingan. Nah, keterbandingan ini bisa terjadi apabila kita mempunyai satu penerapan metode atau prinsip yang kita gunakan sama, gitu ya, dan konsisten. Ini akan bisa diperbandingkan. Artinya, kalau memang punya, makanya kenapa diperlukannya satu standar yang sama itu tadi, karena itu tadi untuk menjaga biar laporan yang saya sajikan dengan laporan yang orang lain sajikan itu mempunyai standar yang sama, sehingga orang yang baca itu akan bisa memperbandingkan, gitu ya. Nah, kemudian
untuk yang kedua adalah verifiability atau teruji sebenarnya ya, terverifikasi. Anda sering kan kalau di pekerjaan, ayo kita melakukan verifikasi. Ngapain sih verifikasi sebenarnya? Ya, menguji ketepatan sebenarnya gitu ya. Jadi kalau dalam laporan keuangan kita kan kita ada hitungan, ada informasi mungkin hal-hal yang harus disajikan. Nah, dengan data yang ada itu kalau siapapun yang mengolah data itu akan menghasilkan satu informasi yang sama gitu ya. Nah, siapa yang mengolah data itu akan menghasilkan informasi yang sama dengan metode pengolahan data yang sama gitu ya. Jadi itu adalah disebut sebagai bahwa informasi itu berarti teruji. Jadi misalnya contohnya adalah ketika kita menyajikan depresiasi expense atas aset tetap perusahaan misalnya, di sana ada 10 juta, dinilai dihitung dengan metode garis lurus misalnya. Nah, ketika diuji entah oleh auditor, entah oleh siapapun gitu ya, ketika si auditornya mau menguji ulang, benar nggak sih ini hitung depresiasinya benar atau enggak? Nah, dengan metode yang sama, hasilnya akan sama. Oh, berarti data yang disajikan itu adalah verifiable gitu ya, jadi dapat terverifikasi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ketepatan waktu ya, timeliness gitu ya. Nah, ketepatan waktu ini menjadi enhancing gitu ya. Karena gini Bu, kalau nggak tepat waktu kan akhirnya laporan keuangan itu tidak bermanfaat ya, masih bermanfaat tapi manfaatnya mungkin kecil banget gitu ya, yang masih bermanfaat untuk periode berikutnya lagi misalnya gitu ya. Tapi artinya untuk saat ini mungkin tidak bermanfaat, tapi untuk berikutnya bermanfaat. Artinya ketidaktepatan waktu kenapa dimasukkan ke enhancing bukan ke utama gitu ya, karena memang keberadaan ketepatan waktu ini akan meningkatkan kegunaan. Makin informasi yang disajikan makin tepat waktu akan makin mempunyai manfaat gitu ya bagi pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan makin terlambat ya otomatis kebermanfaatannya juga akan menurun gitu ya. Nah, itu adalah timeliness ya. Jadi dia masuk ke dalam enhancing qualities. Dan yang keempat adalah understandability. Nah, mudah dipahami gitu ya, understandable ya, mudah dipahami. Ya, mudah dipahami di sini adalah laporan yang disajikan itu untuk mencapai mudah dipahami ini kalau disajikan sesuai dengan standar. Sebenarnya saya bilangnya begitu. Kenapa? Karena yang disebut mudah dipahami ini adalah mudah dipahami oleh orang yang punya kompetensi keilmuan atas laporan keuangan, ya para akuntan gitu ya misalnya. Jadi ketika laporan keuangan itu disajikan sesuai dengan bahasa standar yang ada, gitu ya, istilah-istilah yang digunakan juga istilah-istilah yang memang dipakai secara umum di standar, maka akan mudah untuk dipahami gitu ya. Tetapi kalau makainya standarnya standar sendiri ya, jadi kenapa sih arti penting kita harus pakai standar itu paling salah satunya juga untuk mudah dipahami ini ya. Sama kayak kita misalnya berinteraksi di kelas, ketika Anda pakai bahasa standar sendiri, oh saya orang Jawa gitu pakai bahasa Jawa ya, yang mudah yang paham hanya saya dan mungkin sesama orang Jawa saja kan gitu. Tetapi untuk padahal kita berkomunikasi bukan di lingkungan Jawa loh gitu. Kita berkomunikasi di lingkungan satu kelas yang itu adalah nasional gitu. Harusnya kita nggak boleh menggunakan bahasa yang sesuai dengan standar saya pribadi. Saya harus menggunakan bahasa yang standar, yaitu bahasa yang disepakati bersama gitu ya. Nah, maka itu adalah baru dianggap sebagai mudah dipahami gitu ya. Itu adalah enhancing qualities ya. Nah, ini adalah level kedua terkait karakteristik kualitatif. Yang masih di level kedua, untuk bisa memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh si pengguna tadi ya, maka hal-hal apa saja sih sebenarnya yang dianggap tadi ya. Nah, sebenarnya kalau ini disebut yang ternyata setelah melakukan satu hal penelitian dan sebagainya ini ternyata apa sih sebenarnya informasi yang bisa memenuhi kebutuhan dari si pengguna ini gitu ya, user ini ya, ini yaitu informasi mengenai elemen-elemen ini gitu ya. Jadi elemen-elemen ini yang dianggap sebagai informasi yang relevan dan yang harus disajikan secara faithful representasi gitu ya. Itu adalah elemen-elemen ini, yaitu ada 5 elemen ya, ada aset, liability, equity, income, expense. Nah, di sini perbedaan adanya sedikit perbedaan antara yang ada di KISO dengan konseptual framework yang baru, yaitu dari sisi definisi. Ya, sebenarnya dari sisi definisi. Kalau di konseptual yang lama, definisi aset itu masih ngomongin ke ownership,
ya, kepemilikan. Kalau di sini kita bukan ngomongin kepemilikan, tapi kontrol, ya, pengendalian. Jadi satu aset itu diterjemahkan sebagai apa sih yang harus dimasukkan sebagai aset perusahaan? Aset perusahaan itu adalah sumber daya ekonomi kini. Nah, yang dapat dikendalikan oleh entitas tersebut. Jadi kalau saya bilang, saya mau melaporkan aset saya. Aset saya itu apa? Aset saya itu adalah aset yang merupakan suatu sesuatu yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi bagi saya dan bisa saya kendalikan. Itu berarti harus dilaporkan sebagai aset saya, gitu ya. Dalam kendali saya dan memberikan manfaat kepada saya, maka itu harus diakui sebagai aset saya. Walaupun secara hukum kepemilikannya bukan milik saya. Nah, itu yang berbeda adalah di sana. Jadi di sini fokus di aset itu adalah di sistem di kalimat pengendalian ini, gitu ya. Sesuatu yang mempunyai manfaat bagi perusahaan dan dapat dikendalikan oleh perusahaan tersebut, maka dia adalah aset perusahaan dan harus dilaporkan di dalam laporan keuangan, ya. Jadi tidak lagi mengutamakan kepemilikan. Jadi miliknya siapa, bisa jadi miliknya itu adalah miliknya si X, tapi kenyataannya, substansinya, kepemanfaatan atas aset tersebut dan yang dapat mengendalikan aset tersebut adalah saya. Berarti sebenarnya itu adalah aset saya, bukan asetnya dia, gitu ya. Jadi ketika Anda merasa, oh saya memiliki si A, tapi ternyata si A itu lebih mempunyai manfaat kepada si B, gitu ya. Oh ternyata dia lebih perhatian ke sana, lebih ini ke sana. Nah itu jangan-jangan itu bukan aset Anda, gitu ya. Nah itu berarti Anda nggak boleh mengakui dia adalah sebagai aset Anda, gitu. Itu adalah aset, ya. Nah kemudian di sini maka nanti ketika nanti kita belajar mengenai leasing, sewa, ya kan, kenapa? Nah ya pada saat ngomongin sewa itu kita ya pada saat membicarakan mengenai sewa nanti kita akan baru tahu, oh kenapa sih walaupun aset ini miliknya si yang menyewakan, tetapi kenapa yang harus menyajikan sebagai aset adalah yang menyewa, gitu ya. Oke, kemudian liabilitas, ya liabilitas di sini adalah menjadi kewajiban kini. Nah, saya selalu menjelaskan gini. Jadi di dalam elemen laporan keuangan itu, ya kalau kita kembali kepada persamaan dasar laporan keuangan kita, persamaan dasar akuntansi kita, itu adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi kalau ada yang menerjemahkan aset sama dengan kewajiban plus modal, itu agak kurang tepat. Karena kewajiban itu kalau di sini istilahnya adalah obligation. Ya, nah, yang dimasukkan di dalam laporan keuangan itu adalah yang liabilitas. Liabilitas itu apa? Present obligation. Jadi obligasi kewajiban kini, gitu ya. Kewajiban kini. Jadi adanya suatu kewajiban untuk menyelesaikan atau untuk menyerahkan sumber daya ekonomi yang ada pada kita, ya. Kenapa? Ya karena kita kemarin mungkin membeli barang, kemarin kita meminjam uang, gitu ya. Atau kemarin kita menggunakan sumber daya mereka sehingga saya harus membayarnya kembali dan sebagainya, gitu ya. Jadi yang dimasukkan di dalam elemen di financial statement itu adalah liability, bukan obligation, gitu ya, tapi liability, ya. Nah, di sini ini kurang lebih sih sebenarnya sama ya. Jadi munculnya satu kewajiban untuk menyelesaikan dengan kalau di dikisukan dengan menyerahkan aset, gitu ya, di kemudian hari. Ini sebenarnya sama aja, ini lebih disimpulkan saja. Jadi mengalihkan sumber daya ekonomi, gitu ya. Jadi ada kewajiban walaupun ini tapi kita belum menyerahkan, maka masih menjadi liabilitas, ya. Kemudian ekuitas ini merupakan residual kepentingan, ya, kepentingan residual, ya. Jadi ini adalah aset itu kan, aset perusahaan itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh kreditor dan dimiliki oleh pemilik atau kita sebut sebagai investor, ekuitas investor, kan gitu ya. Jadi yang disebut equity itu adalah selisih antara aset dikurangi liabilitasnya, itu adalah ekuitas, ya. Kemudian elemen yang kelima yang harus dilaporkan adalah semua kriteria terkait income, ya. Income kita menggunakannya adalah istilah income, bukan revenue, karena income itu ada dua. Income itu meliputi revenue dan gain, gitu ya. Income itu lebih luas, gitu ya. Income itu apa? Income itu adalah sesuatu yang akan meningkatkan aset atau menurunkan liabilitas, yang ujungnya akan meningkatkan ekuitas, tetapi bukan yang berasal dari transaksi dengan
pemegang saham gitu ya gampangnya, transaksi dengan pemegang ekuitas gitu ya. Jadi di sini kalau ada keterjadian yang menimbulkan asetnya bertambah atau menurunkan liabilitas dan ujungnya ekuitasnya kita akan bertambah yang bukan terkait dengan kontribusi pemegang saham, berarti itu adalah income gitu ya. Jadi contoh, ada kas masuk berapa? 100 juta. Dari mana? Oh, dari hasil penjualan saham gitu ya misalnya. Oh, dari berarti dari hasil penjualan saham yang kita terbitkan. Berarti ini adalah kontribusi dari pemilik pemegang saham. Maka ini tidak diakui sebagai modal, maka dicatatnya sebagai kasnya bertambah, bagian ekuitasnya langsung bertambah, tidak masuk sebagai income ya. Tetapi berbeda ketika ada kas masuk dari mana? Dari hasil penjualan, dari sales. Nah, berarti di situ akan masuk menjadi bagian dari income ya. Nah, income tadi ada dua ya, ada revenue, ada gain. Jadi revenue itu adalah merupakan satu income yang diperoleh dari hasil kinerja perusahaan gitu ya. Sedangkan gain itu adalah income yang bukan dari hasil kinerja. Jadi sifatnya tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Misalnya gain on sale of PPE. Jadi laba atas penjualan aset tetap itu bukan karena kinerja kita bagus terus aset tetap kita laba gitu ya. Itu adalah tergantung tergantung kondisi pasar saat itu juga kan gitu ya. Nah, jadi tapi kalau misalnya sales itu adalah hasil kinerja kita. Nah, untuk bisa menimbulkan sales kan kita harus ngapain gitu ya. Nah, sehingga itu adalah revenue gitu ya. Misalnya ada hibah, itu berarti kan ada revenue dari hibah. Revenue dari hibah itu adalah bukan kinerja, maka dia tidak seringkali tidak diakui sebagai revenue. Dia adalah menunjukkan other income yang maksudnya adalah nanti adalah ke gain gitu karena bukan kinerja gitu ya. Sama dengan tiba-tiba kita dapat hadiah. Nah, itu ya, itu juga sesuatu yang kita dapat tapi bukan merupakan kinerja kita, itu adalah kita akuinya sebagai gain gitu ya. Oke, kemudian expand berarti kebalikan dari income. Expand itu adalah penurunan satu aset atau kenaikan satu liabilitas yang ujungnya akan menurunkan satu ekuitas. Nah, kecuali terkait dengan pembayaran yang kita bayarkan kepada pemegang ekuitas gitu ya. Jadi misalnya ada kas keluar untuk apa? Bayar dividen, itu bukan expand karena dividen itu adalah transaksi terhadap pemegang ekuitas gitu ya. Jadi expand Anda sudah sangat paham apa saja jenis gitu ya. Nah, expand di dalam expand juga ada expand itu sendiri, ada loss ya. Ini adalah 5 elemen yang harus ada di dalam financial statement. Jadi semua hal yang dimiliki oleh perusahaan yang bukan yang dimiliki oleh perusahaan yang memenuhi kriteria atau yang teridentifikasi memenuhi definisi aset, liabilitas, ekuitas, income, expense tadi, maka dia harus dilaporkan di dalam financial statement. Ya, ini adalah basic elemennya. Ini level kedua. Oke. Ini baca sendiri ya. Ini adalah contoh bagaimana penerapan karakteristik di dalam soal gitu ya nanti ya. Nanti ada baca aja. Oke. Kemudian level ketiga. Nah, level ketiga tadi saya bilang bahwa di akuntansi itu sebenarnya 3 hal ini ya. Nah, 3 hal yang biasanya yang kita sebut sebagai kegiatan utama akuntansi itu adalah recognition, measurement, dan disclosure, gitu ya. Jadi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Jadi dalam perusahaan untuk melakukan dalam penyusun laporan keuangan ini, bagaimana sih mengungkapkan gitu ya, bagaimana kita harus mengungkapkan, bagaimana kita harus mengukur, bagaimana kita harus mengakui satu kejadian di dalam satu laporan keuangan. Nah, prinsip yang harus dipakai dan asumsi yang harus diterapkan ketika kita menyusun laporan keuangan, di sini ada 5 asumsi dasar, ada 3 prinsip, dan ada constraint. Gitu ya, itu adalah untuk terkait dengan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan tadi. Oke, asumsi di sini yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan itu, asumsinya ada 5 asumsi dasar, yaitu economic entity. Artinya ketika kita menyusun laporan keuangan, kita harus berpegang konsep pada bahwa perusahaan itu merupakan suatu entitas ekonomi. Entitas ekonomi itu berarti entitas yang bisa
bisa melakukan satu kegiatan itu mandiri, jadi terpisah dari pemilik. Artinya, berarti kalau terkait dengan laporan keuangan, maka perusahaan ini ketika melaporkan informasi keuangannya, ya harus informasi yang benar-benar informasi dia sebagai perusahaan, gitu ya, dia sebagai entitas. Tidak boleh informasi ini tercampur baur dengan kegiatannya si pemilik, gitu ya. Nah, itu adalah economic entity. Jadi benar-benar laporan keuangan itu adalah merupakan laporan yang memang benar-benar keterjadiannya adalah keterjadian kegiatan perusahaannya. Ya, perusahaan yang dimaksud, tidak ada kegiatan pemilik ikut campur dalam situ, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya perusahaan misalnya saya punya toko, gitu ya. Nah, ketika saya membuat laporan keuangan toko, ya otomatis itu tuh kegiatan yang harus dilaporkan adalah kegiatan toko. Ngapain? Oh, jualan, misalnya. Oh, jualan hasil penjualan kue sekian, gitu. Oh, hasil pembelian bahan baku ini ada beban untuk bayar gaji sekian, ini sekian, gitu ya. Jangan sampai di situ ada muncul beban ke salon sekian. Beban ke salon nggak mungkin ya kalau misalnya toko itu ke salon. Yang ke salon biasanya adalah pemilik, kan, gitu ya. Nah, berarti itu ada transaksi pemilik yang ikut serta di dalam laporan keuangan perusahaan itu nggak boleh. Jadi benar-benar yang dilaporkan di situ ya benar-benar si perusahaan sebagai economic entity, gitu ya, sebagai entitas ekonomi yang terpisah. Ya, kemudian asumsi yang kedua adalah going concern, ya, perusahaan yang kenapa sebenarnya perusahaan itu melakukan satu laporan keuangan, ya karena memang diharapkan perusahaan ini memang masih punya di kedepannya itu masih punya keberlangsungan hidup, gitu ya. Jadi dia memang nanti kedepannya itu masih akan melakukan komitmen dengan orang lain, gitu ya. Nah, sebagainya, sehingga dia perlu memberikan informasi untuk apa? Untuk menjalin kerjasama lebih luas lagi nanti kedepannya dan sebagainya, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya bikin perusahaannya itu hanya untuk 1 bulan ini, ya sebenarnya laporan keuangan nggak perlu. Gitu. Kenapa? Ngapain saya bikin laporan keuangan? Bikin aja cuma cukup laporan pertanggungjawaban saja. Laporan keuangan ngapain, kan saya bulan depan juga udah nggak ada, nggak butuh feedback dari investor, nggak butuh orang lain pengen tahu tentang saya, toh besok juga saya udah nggak ada, kan, ya. Dan berarti ini adalah asumsi going concern, ya, keberlangsungan hidup atas satu entitas. Ya, kemudian asumsi yang ketiga adalah monetary unit. Jadi ketika kita melaporkan satu informasi laporan keuangan, itu harus disajikan dalam satuan ukuran mata uang. Ya, ini untuk tadi ya, sebenarnya untuk mengakomodir juga bahwa biar bisa punya keterbandingan, biar bisa mudah dipahami, itu kalau dilaporkan dalam satuan mata uang. Anda bisa bayangkan kalau misalnya perusahaan A melaporkan, asetnya adalah berupa K1M, gedungnya 5 tingkat, kan, gitu ya. Nah, kemudian tanahnya adalah 1 hektar misalnya. Dan ke perusahaan B, gedungnya 5 tingkat juga, tanahnya juga 1 hektar. Apakah selalu ini akan sama, gitu ya? Apakah nilai perusahaan A dan B itu sama, gitu? Nah, itu kita nggak akan bisa membandingkan dia, apakah si A lebih bagus daripada si B, karena gedung 5 tingkat di A belum tentu kualitasnya sama dengan gedung 5 tingkat di B, gitu ya. Makanya untuk bisa memperbandingkan, makanya harus diukur atau disajikan dalam satuan mata uang tertentu, gitu ya. Kemudian untuk periodicity di sini bahwa laporan keuangan itu disusun merupakan satu kegiatan satu periodik saja, gitu ya, karena terkait dengan going concern tadi, ya, bahwa laporan keuangan itu bukan merupakan kegiatan dari awal perusahaan berdiri sampai dengan laporan disusun, enggak. Kalau itu nanti namanya laporan akhir kegiatan, gitu ya. Tapi kalau laporan keuangan itu disusun secara periodik. Jadi kalau misalnya nanti orang membaca, ini laba rugi perusahaan pada periode A,
you